Yo gengs, sebelum lo lanjut nonton video ini, gue kasih tahu dulu ya. Ini bukan konten buat bocah SD yang masih suka ngupil sambil main lato-lato. Cerita ini tuh serem, absurd, dan rada goblok juga sih. Jadi, kalau mental lo kagetan atau gampang kesurupan cuma gara-gara suara ketawa hihihihi, mending klik video sebelah. Udah siap? Cus! Ceritanya tuh dimulai di sebuah kampung adem nan damai bernama Kaung Caang. Kampung yang kalau lo datang ke sana pagi-pagi, udara masih nyes masuk hidung, bau dedaunan basah, suara burung nge-tweet, bukan di Twitter ya. Dan gemerisik angin nyelip di sela-sela rumpun bambu yang tinggi menjulang, kayak penonton konser Coldplay yang kebanyakan makan jamur. Pokoknya suasananya tuh tenang banget. Damai, sejuk, peaceful vibes only. Warga di situ hidupnya juga santai, gak neko-neko. Kerja, ngarit, pulang, rebahan sambil ngopi, terus tidur. Tapi ya gitu, di balik ketenangan itu, ada satu hal yang bikin Kaung Caang tuh beda dari kampung-kampung lain. Di sini, kuntilanak itu udah kayak seleb TikTok. Gak heran, soalnya setan satu itu udah jadi maskot kampung. Serius bos, di Kaung Caang, kuntilanak tuh bukan barang baru. Dari anak-anak sampai kakek-kakek tukang ngibul warung kopi, semua pernah ngalamin. Lihat perempuan rambutnya semeter, duduk di pohon bambu, dengar suara nangis di dapur padahal pintu dikunci. Atau motor metik mogok pas ngelewatin kebun bambu, terus ada suara ketawa, hiiii, di kuping. Warga udah kebal, malah ada yang bilang, itu masih Lanik, biasa, dia nongkrong jam segini emang. Lanik di sini bukan tetangga lo bro, tapi si Kunti itu. Udah dapat nama panggilan, bayangin. Lanik, si Kunti langganan Kaung Caang. Nah, pohon bambu di Kaung Caang juga bukan sembarangan bambu ya. Itu kayak real estate mewahnya para setal. Buat manusia, ya tempat ngarit. Buat Kunti, ya tempat staycation. Dulu sempat ada orang luar kampung, orang kota, coba bangun villa di pinggir hutan bambu Kaung Caang. Baru 1 malam nginep, pas pagi-pagi dia keluar sambil gemeter bilang, "Mas, semalam saya disuapin nasi lewat lubang kunci kamar." Besoknya, kabur, gak balik-balik. Jadi ya gitu gengs, Kaung Caang ini secara gak langsung udah hidup berdampingan sama dunia lain. Tapi bukan yang akur gitu ya. Lebih ke, ya udahlah ya, asal lo gak ganggu, gue juga gak bakal bacain Yasin ke lo. Win-win solution. Dan dari sekian banyak cerita penampakan kuntilanak di situ, semuanya selalu ngebawa satu nama, si Lanik. Kuntilanak putih yang terkenal dengan suara ketawa receh, tapi bikin bulu kuduk berdiri, kayak pengantin baru. Doi udah nongol dari zaman Pak RT belum sunat, sampai sekarang udah punya cucu. Legend banget. Setelah bertahun-tahun Kaung Caang hidup rukun bareng si Lanik, si Kunti legendaris itu, tiba-tiba suasana mulai berasa beda. Kayak anginnya gak sejuk lagi, tapi nyelekit. Suara bambu yang biasanya cuma kres-kres karena angin, sekarang kadang diselingi suara hihihi. Lebih cempreng, jahat, kayak ketawa orang abis ngupil nemu emas batangan. Kejadian aneh pertama tuh dialamin sama Bang Oji, tukang ojek online lokal. Malam-malam, abis nganter pesenan ke ujung kampung, doi pulang lewat jalan setapak dekat jembatan tua yang sebenarnya emang terkenal angker, tapi dia udah biasa. Cuma malam itu, pas motor dia ngelewatin tengah jembatan, lampunya tiba-tiba mati. Gelap, sepi. Terus, brak, motor oleng. Bang Oji kepleset, jatuh ngebanting kepala ke pinggir jembatan. Bocor. Bukan bocor dikit ya, tapi darah netes terus sampai pagi. Dan pas ditolong warga, Bang Oji masih pingsan. Tapi yang bikin merinding tuh, helm dia kebelah 2, kayak dicakar. Tapi gak ada siapa-siapa, gak ada maling, gak ada binatang. Cuma ada satu saksi, angin yang diem-diem aja. Belum kelar misterinya Bang Oji, tiba-tiba gangguan kedua muncul. Ibu-ibu mau lahiran, udah pembukaan 9, udah mau lahir nih. Tapi pas bidan lokal lagi siap-siap bantuin, tiba-tiba kik. Suara ketawa gengs,
Tapi datangnya bukan dari luar rumah, bukan juga dari bidan, dari dalam rahim. Itu ibu langsung jerit, bidan panik, warga nyiram air doa, tapi terlambat. Pas bayinya keluar, kosong. Bayi nggak ada, cuma darah, lendir, dan bau anyir yang nyetrum ke kepala. Warga mulai panik. Makin serem lagi pas besoknya ada pemuda kampung, anak tongkrongan, biasa nongkrong sambil nyedot ciu depan gorong-gorong. Ketemu udah nggak bernyawa. Bukan mati biasa, tapi tercabik-cabik. Serius, mukanya hancur, lehernya sobek, dan dada kayak diseruduk siatan jalur ekspres. Yang nemuin pagi-pagi langsung jerit, "Ya Allah, Joni!" Itu mayat langsung viral. Maksudnya ngumpul warga sekampung. Ada yang nangis, ada yang langsung muntah, ada yang bilang, "Udah, ini pasti kerjaan si Langik, udah kebangetan dia sekarang." Dan disinilah mulai kekacauan. Warga Kaung Caang mulai marah. Buat mereka, cukup sudah bersabar. Lanik, si kunti langganan, yang dulu cuma gangguin doang, sekarang mulai makan korban. Dari motor jatuh, ibu gagal lahiran, sampai anak muda dicabik gorong-gorong. Gak bisa dibiarkan, gak bisa ditoleransi. Warga sepakat, Lanik harus diburu. Malam itu warga ngumpul, pada bawa obor, kayu bakar, kemenyan, dan semangat penuh kebencian. Bahkan Pak RT sampai keluarin kalimat khas film. "Malam ini kita akhiri kutukan Kaung Caang." Warga pun berangkat, berburu kuntilanak. Malam itu, warga pada bawa obor, sapu ijuk, air mineral buat jaga-jaga kalau keringetan, sampai bendera merah putih. Gak ngerti juga kenapa, mungkin biar semangat 45. Mereka nyebar, ada yang ke sungai sambil teriak-teriak, "Kalau lo ada di air, keluar lo, Lanik!" Ada yang ke kebun bambu, pakai kacamata hitam malam-malam, katanya biar gak lihat penampakan langsung. Dan paling aneh, rombongan Pak RT malah belok ke warung sebelaknya Emak Utun yang udah tutup. "Pak, serius nih ke warung seblak?" "Saya yakin Lanik ada di sini. Dia tuh kalau stres suka nyari seblak level 5. Warga melongo. Tapi ya sudahlah, ikut aja. Sampai akhirnya mereka sampai di depan warung seblak yang gelap gulita, dan benar aja. Di atas pohon nangka depan warung itu, nongol tuh Kunti, duduk santai, kaki nyelonjor, rambut ngejuntai kayak kabel optik, matanya merah glowing. Pak RT pun maju dengan dada membusung. Lanik, lo kan yang ngelakuin semua ini. Udah banyak korban, udah cukup Lanik, lo keterlaluan." Si Lanik cuma ketawa. "Hihihi, apa maksud Pak RT? Lanik gak paham loh." Bukan RT, RT. Ya elah, ribet amat. Terus kenapa lo nuduh Lanik? Lo yang bunuh Joni kan kemarin malam? Tiba-tiba si Lanik bengong, matanya melebar, suaranya mendadak nyesek. "Apa? Bang Joni mati?" Lalu si Kunti teriak nyaring, "Kurang ajar! Aduh, gak ada lagi nih cowok cakep di kampung ini. Semua ini kayak kardus basah." Seketika dia bangkit, terbang. "Gua ngambek!" Wush! Doi ngilang ke arah kuburan. Pak RT panik. Kejar sekarang!" Dan berangkatlah rombongan ngejar si Kunti ke kuburan. Sesampainya di sana, mereka ngelihat si Lanik lagi mau masuk ke dalam pohon bambu besar. Mungkin mau ngilang atau sembunyi. Tapi muncullah Ustadz Soleh, ustadz lokal yang kalau ngaji suka pakai efek reverb. Dia baca ayat suci kencang banget sampai kuping warga pada kejat-kejat. "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim." Si Lanik langsung jerit, "Aduh, panas Ustadz. Gue cuma mau bobo. Gak boleh kalah nih bobo." Ustadz teriak, "Ini kampung Kaung Caang. Lu gak boleh tinggal di sini lagi. Lanik, pergi lo." Pak RT pun ikutan teriak sambil megang sandal swallow. Usir dia!" Warga rame-rame nyiram air doa, baca Yasin sambil lemparin bantal, seblak sisa, dan daun kelor. Akhirnya si Lanik dengan gaya terbang
Ya, kayak orang lagi nahan kencing di jalan tol macet, melayang panik ke langit sambil teriak, "Aku akan kembali." Huhuhu. Warga pun lega. Pak RT tepuk dada, bukan bangga, jantungnya deg-degan. Tapi satu pertanyaan muncul di kepala semua orang. Kalau bukan Lanik pelakunya, terus siapa yang bikin Bang Joni kayak abon sapi? Kampung itu kembali tenang, damai, sunyi, adem, too quiet. Kayak lagi nonton konser, tapi tiba-tiba suara speaker mati dan lo sadar ada yang aneh. Gak ada lagi suara cekikikan, gak ada penampakan, gak ada pohon bambu yang mendesah. Sepi, sampai akhirnya malam ketujuh datang. Malam itu, seorang anak kecil umur 8 tahun, panggil aja Raka, dari sore abis main layangan, gak balik-balik. Awalnya, orang tuanya santai, mikirnya bocahnya main sampai maghrib. Tapi, pas Isya lewat dan Raka belum pulang juga, paniklah satu rumah. Langsung lari ke rumah PRT. "Pak, anak saya belum pulang, dari sore, hilang." Pak RT yang lagi rebahan sambil ngupil di ruang tamu, langsung bangkit kayak ketiban tanggung jawab negara. "Warga, kumpul! Kita cari Raka malam ini juga!" Warga dikumpulin, dibagi tim. Ada yang nyisir sawah, ada yang nyari di pinggir sungai, ada yang ke warung seblak, padahal udah tutup lagi. Dan Pak RT bareng Pak Ustadz ngarah ke kebun belakang, dekat pohon asem gede yang katanya dulunya tempat simpen jin pensiun. Pas mereka nyampe depan pohon asem itu, mereka berhenti. Karena bau. Bukan bau kentut, bukan bau bangkai ayam, tapi bau bangkai bercampur amis dan kebusukan metafisik. Pak Ustadz langsung mundur dikit sambil komat kamit. Ini bukan bau biasa Pak RT. Ini bau kematian. Pak RT refleks ngangkat kerah baju nutupin hidung. Ustadz buka kitab kecil dari tas selempang andalannya, terus mulai baca doa pelindung. Tapi pas ayat kedua dilantunin, terdengar jeritan perempuan. Nyaring, serak, dan sakitin telinga. Dari balik pohon asem itu muncullah sosok. Rambut panjang, tubuh compang-camping, kulit merah gelap gosong, matanya melotot nggak pakai sopan, dan di cengkramannya Raka, anak kecil yang dicari-cari itu, dicekek kayak nugget belum matang. Asap mengepul, udara dingin berubah panas. Kuntilanak merah menampakkan diri. "Siapa kalian berani mengganggu santap malamku?" Pak RT langsung copot sandal. Pak Ustadz keringetan sampai lutut. Warga di belakangnya ada yang langsung mules. Karena ini bukan Lanik. Ini jauh lebih serem, jauh lebih busuk, dan jauh lebih brutal. Pak Ustadz langsung baca ayat doa level ulti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntilanak merah langsung nyeringai. Sialan, dia lempar si Raka kayak lempar bantal IKEA. Untungnya refleks Pak RT masih waras. Dia loncat dan nangkap Raka kayak lagi lomba tangkap karung goni. Dapat bos. Tapi belum sempet naruh Raka, kuntilanak merah meloncat. Hush, terbang nyeruduk ke arah Pak Ustadz. Woi! Ustadz coba ngelak, tapi telat. Krik, baju gamis Ustadz sobek, dada hampir kena cakaran. Sedikit lagi, jantungnya kebongkar bro. Warga panik, ada yang kabur, ada yang pingsan, ada yang pura-pura mati. Pak RT berdiri gemeteran sambil pegang pentungan. Sialan, ini mah Lord Kuntih. Pak Ustadz coba baca ayat lagi, tapi suara udah gemeter. Kuntilanak merah ketawa. Hihihihi, gak ada gunanya doa kalian. Aku datang untuk mengambil darah kampung ini. Dan disinilah warga sadar, ini bukan Lanik, ini bukan kuntilanak biasa, ini kuntil anak merah. Setelah keheningan sesaat di depan pohon asem yang baunya kayak lemari mayat abis kebanjiran, suasana langsung pecah kayak kerupuk diremes bareng es batu. Ustadz dan Pak RT udah nggak sanggup melawan kunti merah itu. Saat kuntilanak merah itu hendak menyerang Pak Ustadz, tiba-tiba melesat kain putih dengan cepat menerjang si kunti merah, membuat kunti merah terpental. Serempak warga teriak, "Lanik!" Lanik hanya senyum canggung kepada warga dan mulai berhadapan dengan kuntilanak merah. "Jadi lo si Lanik ya?
Gua Laras. Udah bertahun-tahun gua ngerantau buat nyari si Jaka Samsudin. Masih belum ketemu. Sampai gua nemuin ini kampung yang adem buat istirahat. Lanik ngerengut. Gua nggak peduli. Tapi lo udah bikin nama gua rusak kayak sandal jepit dipakai jamban umum. Laras tertawa dan langsung menimpalnya. Gua itu udah bantu lo, Lanik. Ojek yang gua benturin palanya ke jembatan itu dia baru pulang maling. Ibu yang lahirin bayi itu hasil dari jinah. Dan si Joni udah memperkosa gadis di kampung sebelah. Lo harus bilang terima kasih ke gua, Lanik. Hihihi. Itu bukan hak lo. Lo tidak punya hak buat ambil nyawa orang. Timpal Lanik sembari mulai pasang kuda-kudanya. Laras langsung melayang cepet kayak pesawat tempur mini, terkam Lanik dari atas. Brak! Mereka jatuh ke tanah, guling-guling sambil ngeluarin suara jeritan sumbang yang bisa bikin orang kencing di celana. Pohon bambu pada roboh satu-satu, angin muter-muter, debu beterbangan kayak film Naruto episode Perang Shinobi. Pak RT ngumpet di balik warung seblak emak Utun yang udah ambruk dari kemarin sambil teriak, "Udahlah kalian berdua, mending berantemnya jangan deket rumah warga." Ustaz juga udah ngos-ngosan, pegang kitab sambil baca doa, tapi tiap kali dia baca, Kunti Merah cuma ketawa sinis. Gua udah kebal, gua dikutuk karena cinta, bukan karena kufur. Doa-doa lo kayak playlist lagu nostalgia, enak tapi gak ngaruh. Lanik naik lagi ke udara, rambutnya kayak tali jemuran digulung angin topan. Laras, lo nyiksa orang, bahkan yang gak berdosa. Anak kecil itu bukan pelaku dosa. Dia anak hasil jinah, saut Laras dengan mata membara. Ortunya lah yang harus tanggung jawab. Gua cuma kasih pelajaran. Pelajaran? Bentak Lanik. Lo pikir lo semacam guru BK dari neraka apa? Boom! Mereka tabrakan di udara. Suara benturan sampai bikin lampu masjid merem-merem kayak orang ngantuk. Warga yang nonton udah pada mulai doa sendiri-sendiri. Ada yang baca Yasin, ada yang malah komat kamit bacain jampi-jampi dari video YouTube random. Sementara itu suasana makin mencekam. Kuburan goyang, angin muter, ranting pohon jadi kayak cambuk setan. Lanik hampir kalah. Laras makin kuat, tapi saat Laras mau ngasih serangan pamungkas ke Lanik, tiba-tiba, "Woi, berisik banget lo berdua, kampung ini butuh tidur." Suara berat, parau, dan bikin semua orang nahan napas. Dari balik gerumbul pohon bambu, keluar sesosok misterius. Dandanan yang pur antara kuntilanak dan bencong kabur dari acara hajatan. Berisik tahu. Semua orang, "Hah? Yap, si hantu gundul banci yang selama ini diam aja muncul dengan ekspresi songong kayak pembawa acara arisan horor." Si gundul langsung menahan kedua kunti itu dan langsung melempar keduanya ke batang pohon asem itu. Ambruk seketika. Laras dan Lanik langsung tidak berdaya. Si gundul makhluk astral absurd yang dari dulu sering nongol buat ngelempar pantun, akhirnya turun tangan. Dia jadi penengah, mediasi antara dua sosok yang lagi tempur di kampung itu. Dengan nada bijak ala motivator jagat astral, si gundul ngomong, "Wih, Lanik, Laras, udah jangan berantem lagi, kasihan warga. Hantu juga butuh damai. Kalau mau tinggal di sini, ikutin adat, jaga tata krama. Jangan asal nyantet, jangan asal cabik. Kita ini makhluk beda alam. Tapi kalau udah ngumpul di Kaung Caang, kita satu kampung men. Di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak." Si Laras alias si Kunti Merah, yang awalnya judes kayak dosa lama, akhirnya luluh juga. Dia ngangguk, walau tetap sambil sinis. Lanik pun ngelus rambutnya yang panjang kayak mie kremes dan senyum dikit, tanda damai diterima. Dan akhirnya, setelah drama kuntilanak versus kuntilanak kayak sinetron laga kolosal versi angker, suasana di kampung Kaung Caang balik lagi kayak semula. Adem, damai, dan ya walaupun kadang masih suka ada suara cekikikan jam 2 pagi, tapi warga udah gak segitunya panik. Karena mereka tahu, itu cuma si Lanik lagi karaoke sendiri di hutan bambu, nyanyi lagu dangdut remix pakai suara petir. Sejak hari itu, dua kuntilanak beda selera warna rambut ini hidup damai berdampingan.
Lanik balik lagi jadi ikon kampung. Kadang nongol di hajatan sambil jadi MC horor. Sedangkan si Laras, walau masih hobi duduk di atas pohon asem sambil mandangin bulan kayak anak indie galau, udah nggak usil lagi. Katanya sih sekarang kerja sambilan bantuin Gundul ngelola komunitas astral hantu damai Kaung Caang Bersatu. Dan warga, mereka hidup tenang, sampai nanti ada cerita lain yang lebih absurd lagi. Jangan asal nuduh sebelum tahu kebenarannya. Kadang yang kelihatan jahat justru punya tujuan baik, walau caranya emang kayak setan. Dan yang kelihatannya suci bisa aja nyimpen dosa kelam di balik baju kukunya. Hidup itu bukan cuma hitam putih. Kadang merah dan putih juga perlu duduk bareng sambil ngopi di warung Emak Utun. SDBRTAI undur diri dan salam misteri.